Audio Jungle. Empat kapten timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Nomor 1, dikenal lugas dan berani. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sebanyak 4 kapten timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong akan diulas dalam artikel ini. Menjadi seorang kapten di lapangan bukanlah hal yang mudah. Pasalnya, seorang kapten harus bisa menjadi sosok pengganti pelatih di lapangan, serta harus mampu membangkitkan semangat timnya agar mental tidak drop sepanjang pertandingan. Oleh karena itu, jabatan kapten di lapangan pun cukup sakral. Alih-alih tahan banting, seorang kapten tidak boleh terlihat lemah di depan rekan setimnya. Mengenai jabatan kapten, timnas Indonesia di bawah arahan Sintayong ternyata punya sejumlah sosok kapten yang mampu membawa timnya bertarung habis-habisan di lapangan. Lantas, siapa saja sosok yang dimaksud itu? Berikut 4 kapten timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Di urutan keempat ada Evan Dimas. Di urutan keempat, kapten timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong ada nama Evan Dimas. Menjadi seorang kapten memang bukan hal yang baru bagi Evan Dimas, sebab pemain Arema FC ini sudah menjabat sebagai kapten sejak bermain di kelompok usia 16 dan 19 tahun. Tak heran jika kepemimpinannya di lapangan membuat Sintayong mempercayakan sebagai kapten di lapangan. Di luar sifat kepemimpinannya itu, Evan Dimas pun dikenal sebagai playmaker yang tenang ketika mengolah bola di lapangan. Selain itu, ia pun diketahui memiliki kemampuan umpan yang akurat. Ketiga, Fahrudin Arianto. Selanjutnya, kapten timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong ada Fahrudin Arianto. Ketimbang Evan Dimas, Fahrudin Arianto ini sudah lebih senior. Di usia yang menginjak 33 tahun, ia memang jadi kapten utama timnas Indonesia di bawah arahan Sintayong. Jam terbang dan pengalamannya membuat Sintayong jelas mempercayakan ban kapten utama kepada timnas Indonesia. Selain itu, Fahrudin Arianto pun dikenal sebagai bek tangguh yang tidak rela gawang timnas Indonesia dibobol dengan mudah. Kedua, Asnawi Mangkualam. Kemudian ada Asnawi Mangkualam yang pernah dipercaya sebagai kapten timnas Indonesia di era Sintayong. Ya, memang pemain 22 tahun ini memiliki kepercayaan diri tinggi serta berani di lapangan. Selain itu, Asnawi Mangkualam juga dikenal sebagai bek sayap yang tak segan mengambil keputusan meski harus jatuh bangun. Bukan hanya itu, pemain Ansan Greeners ini juga kerap membantu penyerangan timnas Indonesia dengan menyisir sisi samping pertahanan lawan. Dan di urutan pertama ada kapten timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong ini ada Rahmat Irianto. Meski baru menginjak usia 22 tahun, pemain Persib Bandung 1 ini dikenal lugas dan berani di lapangan. Selain itu, Rahmat Irianto pun kerap memperlihatkan jiwa kepemimpinannya yang baik dan mampu membawa timnya untuk tidak drop sepanjang pertandingan. Di luar jiwa kepemimpinannya itu, Rahmat Irianto pun dikenal punya kualitas bermain yang mumpuni. Meski posisi aslinya sebagai seorang bek, Rahmat Irianto pun bisa bermain di sejumlah posisi. Tak heran Rahmat Irianto kerap mengisi posisi bek kanan hingga menjadi gelandang bertahan di bawah arahan Sintayong. Audio Jungle. 5 pemain naturalisasi yang bakal perkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2022, nomor 1 X Liga Inggris. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sebanyak 5 pemain naturalisasi yang bakal perkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2022 akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah pemain yang pernah merumput di kasta tertinggi Liga Inggris. Timnas Indonesia telah melakoni laga terakhirnya menjelang Piala AFF 2022. Skuad Garuda berhasil meraih hasil maksimal di FIFA Matchday September 2022 dengan mengalahkan Curaçao 2 kali dengan skor 3-2 dan 2-1. Kini perhatian berganti kepada Piala AFF 2022 yang akan digelar di akhir tahun. Dalam turnamen ini, setidaknya 5 pemain naturalisasi diharapkan akan tampil. Siapa saja mereka? Simak pembahasan kami berikut ini.
Di urutan kelima ada McLeod. McLeod tentu diharapkan untuk tampil di Piala AFF 2022. Gelandang Persib Bandung itu tampil dengan mengesankan dengan mencetak sebuah gol dalam kemenangan 3-2 di pertemuan pertama kontra Curaçao di Bandung, Sabtu 24 September 2022. Itu menjadi gol kedua yang disarankan oleh McLeod dalam kostum Indonesia. Secara total, pemain keturunan Belanda ini telah mengemas 5 caps untuk timnas. Keempat, Stefano Lillipali. Stefano Lillipali tidak ikut meramaikan skuad timnas Indonesia dalam 2 laga kontra Curaçao. Namun striker keturunan Belanda ini memiliki catatan menjanjikan yang memungkinkannya untuk dilirik Sintayong pada gelaran Piala AFF 2022. Sejauh musim ini berjalan, penyerang berusia 32 tahun itu telah mencetak 5 gol dan 6 assist dari total 14 pertandingan untuk Borneo FC di semua ajang. Pengalamannya bisa sangat berguna bagi timnas Indonesia mengingat dua sudah mengantongi 27 caps dengan mencetak 3 gol. Di urutan ketiga ada Sean Pittenema. Sean Pittenema merupakan seorang bek kiri untuk tim asal Norwegia Viking FK. Pemain berdarah Belanda tersebut merupakan andalan Viking FK dengan berhasil mencetak 25 penampilan dan mengukir 1 assist musim ini. Pada saat ini, proses naturalisasi pemain berusia 24 tahun ini masih berjalan. DPR RI baru saja menerima surat permohonannya melalui Presiden Jokowi beberapa pekan lalu. Kedua, Sandy Walsh. Sandy Walsh merupakan seorang bek kanan yang bermain untuk tim kasta tertinggi Liga Belgia, KV Mechelen. Musim ini, pemain berusia 27 tahun ini telah memainkan 9 laga untuk KV Mechelen dengan mencetak 2 gol dan 2 assist. Bek kanan berdarah Belanda Belgia ini juga masih dalam proses naturalisasi. Namun, dia tinggal menunggu sumpah menjadi warga negara Indonesia setelah berkas permohonannya disetujui oleh Komisi DPR RI, yaitu Komisi 3 dan 10. Dan di urutan pertama ada Jordi Amat. Jordi Amat berjalan beriringan dengan Sandy Walsh. Proses naturalisasinya hanya tinggal menunggu disumpah setelah disetujui oleh 2 komisi DPR RI. Pemain berusia 30 tahun ini berdarah Spanyol. Dia punya CV yang mentereng karena pernah membela klub-klub top Eropa seperti Swansea yang tampil di Liga Inggris serta Espanyol dan Real Betis di Liga Spanyol. Kini, Jordi Amat bermain untuk tim asal Malaysia, Johor Darul Takzim. Dia merupakan seorang bek tengah yang juga bisa berfungsi sebagai gelandang bertahan atau bek kiri jika dibutuhkan pelatih. Audio Jungle. Timnas Indonesia mulai paham yang Sintayong mau. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong menyebut timnya mulai memahami gaya permainan yang ia inginkan, seiring dengan hasil-hasil positif skuad Garuda. Terbaru, Timnas Indonesia berhasil meraih 2 kemenangan atas Curaçao dengan hasil 3-2 dan 2-1. Kemenangan ini cukup positif mengingat ranking FIFA Curaçao berada cukup jauh di atas Indonesia. Sebelumnya, Garuda juga memastikan lolos ke Piala Asia 2023. Khusus di tahun 2022, Garuda juga cuma sekali kalah, 2 kali imbang, dan 6 kali menang. Setelah lolos Piala Asia, pemain mulai percaya diri. Mereka juga mulai paham dan sadar filosofi sepak bola saya seperti apa, kata Sintayong saat memberikan keterangan usai laga Timnas Indonesia versus Curaçao Selasa 27 September 2022. Mereka para pemain semakin bisa beradaptasi dengan filosofi sepak bola saya. Para pemain sudah bekerja keras dan saya sangat bangga, ujarnya. Pelatih asal Korea Selatan itu juga tak ambil pusing dengan 3 gol dari Curaçao yang bersarang di gawang Timnas Indonesia. Lini pertahanan masih suka kecolongan. Garuda kebobolan 2 gol di laga pertama dan sebiji gol di laga kedua. Namun, Sintayong menyebut bahwa kebobolan adalah resiko dari sebuah permainan yang diinginkannya. Lagi pula, Timnas Indonesia sudah berhasil meraih kemenangan yang cukup mengesankan. Kalau kita hanya berbicara kemasukan gol saja, pasti tidak akan bisa maju ke depan. Kalau misal kita selalu menegur dan mempermasalahkan kemasukan gol, pasti kita susah maju, tutur Sintayong.
Sambil kemasukan gol, kita harus memperbaiki dan berkembang. Tidak boleh kita mengatakan kemasukan gol itu tidak baik, karena itu bisa menjadi motivasi untuk lebih memajukan tim, ucapnya. Sebanyak 4 pemain tidak dimainkan Sintayong dalam duel Timnas Indonesia versus Curaçao pada FIFA Matchday September ini. 4 sosok yang tidak mendapat jatah bermain adalah Asnawi Mangkualam, Koko Ari Araya, Syahrian Abimanyu, dan Muhammad Riyandi. Asnawi diketahui mengalami cedera di Korea Selatan saat membela Ansan Greeners. Meski namanya dipanggil ke skuad, namun bek 22 tahun itu absen di 2 laga melawan Curaçao. Sintayong tak ingin memaksakan Asnawi mengisi pos bek kanan dan sayap kanan karena kondisi fisik yang belum menyentuh 100%. Sebagai penggantinya, Sintayong memainkan Yakob Sayuri.